Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru, dekade yang baru, terkait dengan peluang kejadian majemuk. Baik, langsung aja, Pak Eri, kita akan menyampaikan tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ini merupakan materi matematika wajib di kelas 12. Kita langsung saja mulai. Apa itu percobaan? Percobaan merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan sekali, 2 kali, yang dapat memberikan beberapa kemungkinan, dan mungkin saja hasilnya berbeda. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tetap sama, dan secara hati-hati. Nah, percobaan seperti ini jadi dikenal dengan percobaan acak atau random. Apa itu ruang sampel? Nah, hampir dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi, himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut sebagai ruang sampel. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S, ini S itu adalah sampel, sedangkan banyaknya elemen ruang sampel, anggotanya adalah NS. Lagi banyaknya elemen ruang sampel nyatakan dengan NS. Kemudian, apa itu kejadian atau peristiwa? Himpunan bagian dari suatu sampel biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyak elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, banyak elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Begitu seterusnya. Bisa saja NC, ND, dan sebagainya. Kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soalnya seperti ini. Andika melemparkan satu keping uang logam sebanyak 1 kali. Nah, kira-kira keping uang logam itu terdiri dari berapa sisi? Iya, ada 2 sisi. Sisi apa saja? Ya, ada sisi angka dan sisi gambar. Pertanyaannya, ruang sampel dan jumlah anggota ruang sampel keping uang logam tersebut adalah, nah misalkan A adalah angka, ini dia, dan G adalah gambar, maka ruang sampelnya, seperti yang sudah Pak Eri sampaikan tadi, S sama dengan AG, himpunan AG. Dan NS ini adalah anggotanya. Berapa jumlah anggotanya? 2. Apa itu? Angka dan gambar. Mengerti kan? Baik, kita langsung ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh 2. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah. Jadi ada sebuah dadu yang dilempar atau dilambungkan. Pertanyaan yang pertama, ruang sampel percobaan tersebut. Bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Nah, ini pertanyaan. Kita lihat dadu seperti ini. Nah, tentu sebagian besar pernah melihat dadu dan ada mungkin yang sudah memainkannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisi dadu tersebut. Pertanyaan yang pertama, ruang sampel percobaan tersebut. Iya, ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan NS jumlah anggota sampelnya adalah 6. Pertanyaan yang kedua, kejadian A yaitu jumlah sisi dadu bermata ganjil. Nah, dari ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berapa kejadian A yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil? Apa saja? Nah, misalkan sisi dadu yang bermata ganjil itu adalah A, ini kejadian A, maka A sama dengan apa yang ganjil? Ya, 1, 3, dan 5. Ini ruang sampelnya hanya adalah 1, 3, dan 5. Sehingga NA adalah kejadian A-nya adalah 3. Kemudian yang C, kejadian B yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Kira-kira di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, bilangan berapa yang habis dibagi 3? Ya, tepat sekali. Misalnya, ada munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3 adalah B, maka B sama dengan 3 dan 6. Karena 3 ini habis dibagi 6. 3 bagi 3 yaitu 1, 6 dibagi 6 adalah 2. Sedangkan 2, kemudian 4, 5, 1 itu tidak habis dibagi 3. Kemudian NB-nya adalah jumlahnya adalah 2. Sampai di sana dulu, sudah mengerti? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke contoh 3. Sebenarnya ini adalah bentuk pengembangannya, bisa diperhatikan baik-baik. Pada percobaan melambungkan 2 koin yang sama sekaligus, tentukanlah. Jadi ada 2 koin sama. Misalkan koin seperti tadi, 500. 500 berarti ada sisi gambar dan sisi angkanya. Pertanyaan yang pertama adalah, tentukan ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinannya. Jadi
Jadi kita diminta untuk menentukan ruang sampel dengan menggunakan tabel kemungkinannya. Baik, penyelesaiannya seperti ini. Nah, jadi koin 1, kemudian koin 2. Sama-sama, koin 1 itu adalah angka dan gambar, sedangkan koin 2-nya adalah angka dan gambar. Jadi kita akan memasangkan antara koin 1 dengan koin 2, jadi seperti ini cara pemasangannya. Angka-angka, ini dia. Kemudian gambar angka, ini dia. Kemudian angka gambar, ini dia. Kemudian gambar-gambar, ini dia. Maka dari itu, ruang sampel dari percobaan melambungkan dua koin yang sama sekaligus dengan bentuk tabel adalah, ini dia ruang sampelnya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, ini posisinya bisa berubah-ubah, tidak masalah. Yang penting, S-nya adalah AA, AG, GA, GG. Dengan kata lain, berapa NS-nya? Berapa anggotanya? Ya, 4. Tepat sekali. Kita lanjut ke soal yang nomor B. Tentukan ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Nah, kita akan belajar sekarang dengan menggunakan diagram pohon. Tadi sudah menggunakan tabel. Semestinya dengan menggunakan diagram pohon, juga hasilnya adalah sama. Nah, ini dia diagram pohonnya. Yang pertama, ada angka, kemudian gambar. Kemungkinan ini adalah angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, gambar-gambar. Ini kemungkinannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, ini sebenarnya dari satu kemungkinan dipecah lagi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara penyelesaian dengan menggunakan tabel. Maka dari itu, ruang sampel percobaan melambungkan dua koin sama sekaligus dengan menggunakan diagram pohon juga menghasilkan ruang sampel yang sama, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Yang terakhir adalah soal yang nomor C, diminta untuk menentukan kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Kejadian E, sekali lagi, yaitu munculkan angka dan gambar. Nah, ini dia. Dari tabel ataupun diagram pohon, diperoleh misalkan kejadian munculnya angka dan gambar adalah E, maka nah kita lihat pembandingan sekarang. Mana yang angka gambar atau gambar angka? Ada angkanya seperti itu. Kalau ini kan dua-duanya angka, kemudian yang ini dua-duanya gambar. Nah, di angka gambar, ini dia. Angka gambar atau gambar angka. Maka NA-nya adalah NE dalam hal ini jumlahnya adalah 2. Berarti ya? Baik, hanya sebatas itu pembicaraan kita pada pembelajaran pada hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita tingkatkan lagi. Baik, untuk maksimalkan pemahaman kalian, kita akan diskusikan ini di grup WA besok. Silahkan dipelajari dengan baik-baik. Soal yang nomor 1 adalah pada percobaan pelemparan 3 koin sekaligus. Nah, tadi ada 1, ada 2, sekarang 3. Tentukan A, ruang sampel dan namanya elemen ruang sampel. B, kejadian A, yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Nah, kalian bisa menggunakan tabel untuk paling mudah. Jadi bisa menggunakan tabel, koin 1, koin 2, koin 3, dan seterusnya. Bisa, silakan dicoba. Yang kedua, pada percobaan melemparkan 2 buah dadu yang sama sekaligus, 2 dadu dilempar sekaligus, ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel dengan tabel kemungkinannya. Dengan tabel kembali, kejadian A, yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Kira-kira angka yang berjumlah 9 apa? Ya, 3 dan 6 bisa. Kemudian, apa lagi? 9, 4 dan 5. Ya, tidak boleh lebih dari 6, karena dadunya kan jumlahnya paling besar 6. Ya, silakan dicari. Kemudian kejadian B itu muncul angka-angka yang berjumlah kurang dari 7. Ketika dia dijumlahkan, hasilnya kurang dari 7. Oke, silakan dipelajari di rumah. Besok kita maksimalkan lagi di pertemuan di WhatsApp group. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjauhi kerumunan, dan gunakan hal-hal, lakukan kegiatan yang positif, dan jangan sampai merugikan Anda. Oke, selamat belajar dan terima kasih.